Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sholli ala sayyidina Muhammad. Lahirul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Fatihah. Ala jami'il anbiya wal mursalin jami'an ta'ala wa kana شين وشين وعشرة ذمم وعلى الجميع على شين جمع Inna ya wasallam. Barakatuh. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Sekarang kita membahas tentang kitab Miftahul Falah. Jadi kemarin itu setelah selesai kita membahas tentang kitab Dhaul Misbah. Kalau Dhaul Misbah itu karangannya Mbah Hasim, ngoten. Mbah Hadratus Syekh Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian sekarang kita beralih ke kitab selanjutnya. Kalau di Irsyadus Sari itu sebelahnya pas, itu kitab Miftahul Falah fi Ahaditsin Nikah. Temanya masih sama, yaitu tema nikah. Jadi bagi yang belum menikah, ini kesempatan kita untuk bareng-bareng belajar nikah. Bagi yang sudah nikah, ya terserah mau nambah atau dicukupkan satu saja. Oke, niki karangane almarhum Gus Isom, Gus Muhammad Isom Hadik, yang kebetulan beliau ini yang kemudian mengumpulkan tulisan-tulisan Mbah Hasim, kitab-kitab Mbah Hasyim Asy'ari yang tercecer ya, kemudian menjadi satu kitab penuh ya. Kalau mulai awalannya, Muqaddimatun wa Tamhidun. Beliau memulai ini dengan dengan beberapa prolog ya. Isinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bin nikah wa nahana 'anil fahsya'i wassifah. Wassalatu wassalam ala miftahi daril falah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladzi salaku sabilan najah. Segala puji bagi Allah yang telah memerintahkan kita untuk nikah dan mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan zina, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada kunci dari kebahagiaan, yaitu junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi, dan keluarganya dan sahabatnya alladzi salaku sabilan najah, yang beliau itu mengikuti jalan keberuntungan, jalan yang kemudian diarahkan oleh Nabi itu. Amma ba'du, Gus Isom memulainya dengan fahadi jumlatun minal ahadits allati tata'allaqu bil munakaha. Jadi kitab ini merupakan kitab yang berisi tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan pernikahan.
Jama'tuha min kutubi sunnah an-nabawiyah asy-syarifah. Yang dimana Gus Isom ini mengumpulkan dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab sunnah an-nabawiyah asy-syarifah. Jadi dari kitab-kitab hadis itu kemudian dikumpulkan oleh beliau, dipilih yang temanya nikah, kemudian dimasukkan ke sini. Wa adhaftuha ila kitab Daul Misbah fi ahkamin nikah li jiddi al-alama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Meskipun kitab ini isinya hadis-hadis yang temanya pernikahan, tetapi peletakannya dan kemudian pilahan-pilahannya itu masih mengikuti kitabnya mbahnya, yaitu Daul Misbah fi ahkamin nikah. Dikiti mbah beliau, yaitu Al-Alama Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Kenapa kok kemudian beliau bersusah-susah kemudian memberikan pelengkap katakanlah gitu bagi kitab Daul Misbah, rojaan antakuna hadil majmu'ah takmilatan lidzalikal kitab. Agar kemudian kitab ini, kitab Miftahul Fala ini yang disusun oleh Gus Isom ini bisa melengkapi apa-apa yang sudah tertulis di dalam kitab Daul Misbah. Wasamaituha Miftahul Fala fi dan kitab ini diberi nama kitab Miftahul Fala fi ahaditsin nikah. Asawwau tabaraka wa ta'ala ayyanfa'a bihadil majmu'ah kama yanfa'u bi asliha. Semoga Allah itu memberikan keberkahannya dan memberikan kemanfaatan dengan kumpulan-kumpulan hadis ini. Seperti halnya beliau, seperti halnya Allah itu memberikan kemanfaatan pada kitab asalnya yaitu Daul Misbah. Di kitab Bijadi, kitab dari mbah saya itu. Banyak Gus Isom itu. Wal marju mimman ittala 'alaiha wajada fiha khalalan aw khata'an ayunabbihu ala dzalika bi husnil isyarah wa lutfil ibarah. Yang diharapkan bagi orang-orang yang kemudian mempelajari kitab ini dan ternyata kemudian menemukan khalal, menemukan kecacatan atau kekhilafan, ayunabbah untuk diingatkan, ya, untuk diingatkan atas segala kesalahan atau kekhilafan bihusnil isyarah, dengan isyarat-isyarat, dengan bahasa yang baik, walutfil ibarah, ataupun dengan kalau memang mau dikritik ya kritiklah dengan bahasa yang halus kayak gitu. Jangan macam netizen ya, kalau netizen kan jahatnya masa Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillah fil mabda' wal khotam. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan keselamatan atas beliau-beliau. Walhamdulillah fil mabda' wal khotam. Dan segala puji bagi Allah pada awal dan akhir kita. Amin. Oke, kita mulai. Ngaji kewaro yang. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'a fi tarhib fin nikah. Kita mulai fokus pada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maja'a fi tarhib fin nikah. Segala sesuatu yang kemudian, yang urusannya dengan hadis, ya, hadis-hadis yang kemudian membuat kita tarhib fin nikah. Seneng rabi. Wahai para jomblo, ketahuilah bahwa ada hadis-hadis yang membuat kita kemudian berpikir bahwa nikah itu tarhib, ya, menyenangkan, kata Abiyur. Satu, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj. Fa innahu ahdu lil basar wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija'un. Gitu ya. Para pemuda-pemuda itu ono jomblo pojok iku. Loh wes fotone mandek, Jung. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda-pemudi, man istata'a minkum alba'ah, siapapun yang dari kalian yang merasa mampu untuk kemudian menikah, faliyatazawwaj, maka menikahlah.
Fa innahu maka sesungguhnya menikah itu ahadzulil basor. Itu lebih bisa menenangkan menenangkan pandangan kita. Jadi kalau kalian ingin menghentikan penyakit jelalatan ketika ke mall ya, delok kanan, delok kiri, delok ndukur, delok ngisor, menikahlah. Karena ahadu lil basor, wa ahsanu lil farji, dan lebih bisa menjaga farji. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Kalau kalian masih belum mampu untuk kemudian menikah, nah urusannya kalau di fikih itu urusan nafkah sama urusan mahar kok merasa tidak mampu, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wijaun. Karena kalau kalian berpuasa itu isok digawe tamengi syahwat, bisa menjadi pelindung kita dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Jadi kata kuncinya kalau punya kalau punya biaya untuk menikah, maka menikahlah. Ahadulil basor wa ahsanul farji, lebih bisa menyetabilkan ya dari penyakit jelalatan kalian, wa ahsanul farji, dan lebih bisa menjaga pada farji. Ate gak mampu poso rek. Nah, fa innahu lahu wija'u. Karena puasa itu bisa menjadi wija. Kalau di depan di Dhaul Misbahnya dijelaskan bahwa kata kuncinya ada 3. Satu mahar dan nafkah itu ya. 1 mahar, 2 nafkah, 3 syahwat. Kalau seandainya pun kita itu kemudian mampu untuk mampu untuk biaya nikah mahar, katakanlah sampean itu menjadi stafnya DPR RI itu kan jelas uangnya banyak itu ya. Jadi segeralah untuk menikah. Alhamdulillah saya lihat tadi transkrip nilainya 3,25 yang saya tidak tahu berapa semester itu. Semester berapa, wes? 14 atau 16, wes? Kalau Unisma kan tidak ada batasan ya. Ya. Rabio, wes. Ahadulil basor. Jadi anggap saja gini, ketika kita jalan-jalan ke mall, kalau kemudian kalian semester 10 dari kampus ketiga. Ya, punten. Maka itu akan menakutkan gitu. Jadi kecenderungan kita untuk jelalatan itu akan mudah mudah termanifest, terekspresikan. Karena apa ya? Karena kita merasa bebas, free gitu. Yang paling menakutkan dari orang yang hidup, dari manusia seperti kita itu adalah merasa bebas, merasa kita sama sekali tidak punya belenggu aturan, harus ngatur lah, ngatur. Kayak Al Mukarrom yang punya pondok tahfidz ini, Asyikh Al Kirom Al Karim Muhammad Faisal itu ya, Al Ghicoli. Ini kan ono pondok lantai telu, jadi Gus Hakim ngono. Ono pondok lantai telu, ono santri ini, ono kiai ini, tapi gak ono kurikulumnya, gak ono pengajiannya ya. Pondoknya siapa? Pondoknya ono kiai ini, gak ono kurikulum. Jadi gitu. Ketika kita menikah, kita lebih punya kontrol lah, lebih punya kontrol. Jadi kecenderungan manusia itu tidak mampu mengontrol dirinya sendiri. Karena itu kemudian dia butuh sistem nilai, sistem sosial, katakanlah gitu, yang berada di luar diri, yang itu kemudian bisa mengontrol dirinya. Ngerti ya? Jadi kebanyakan seperti itu. Jadi kita itu lemah dalam hal mengatur diri kita, sehingga kemudian kita terkadang seringnya itu memanfaatkan kontrol sosial yang ada di luar diri. Dan itu ternyata lebih efektif gitu. Katakanlah sampean wis maca kiai, maca Gus isok maca kitab, ketika kemudian sampean nang mall motone kok jelalatan katakanlah gitu. Itu kan kemudian ketika konangan itu kan kemudian menjadi kontrol tersendiri. Iya kok sawangane gak pantes, kok sawangane. Jadi terkadang terkadang kita diingatkan seperti itu. Ono kan yang viral-viral itu ada yang mengatakan seperti ini. Jadi santri itu bukan
objek yang kemudian dijaga oleh kiai, tapi kiai itulah yang dijaga oleh santri. Dengan adanya santri sehingga kemudian kiai-kiai itu sosok yang kemudian memiliki derajat makom kiai itu atau gus-gus itu kemudian lebih tertata sehingga maca jaim, maca anu dan lain-lain sehingga kemudian yo muncul ini pantas ini tidak pantas. Kalau kita maca free-freean, maca apa ya? Maca freeman, preman itu kan tidak muncul itu pantas gak pantas apa ya? Mesti ini anu ini kan gak muncul gitu. Pertanyaannya yang sudah menikah pun terkadang masih jelalatan itu loh. Oh ngoten. Sanate wonten. Siap. Belum sampai ke sana, kita fokus ke sini dulu. Ya. Karena ada kalau di nahwu itu ada istilah af'alus sajaya kanahim gitu ya. Jadi ada sesuatu yang watek yang kemudian kalau itu tidak diselesaikan dulu itu ya itu tadi meskipun nikah katakanlah gitu itu tidak selesai. Kayak contoh hadis dalil yang mengatakan as-sholatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Ternyata masih banyak orang yang sholat, ternyata ya berbuat keji dan mungkar, katakanlah gitu. Masih korupsi, masih apa jenenge, jelalatan, nang jerone montor, staf DPR RI iku sik lirak-lirik ngalor ngidul ngetan ngulon, kadang delok sing enggak, katakanlah ngono. Nah, itu areanya area tasawuf, ngoten. Areanya area itu. Ojo bahas iki sik yo. Sik. Tak tampung sih wes. Tak durunge iku memang sing takon mang wes ta. Ente ta wes? Nggih, kula. Ate ngomongnya gambarnya dipateni, Jam. Oke, nomor 2 sebelumnya tahan dulu ya. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna nafaron min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ba'duhum la tazawwaj. Qala ba'duhum la tazawwaj. Wa qala ba'duhum usolli wala anamu. Wa qala ba'duhum asumu wala uftiru. Fabalahu dzalik an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ma balu aqwamin qalu kadza wa kadza lakinni asumu wa uftiru wa usolli wa anamu wa atazawwaju an-nisaa faman raiba an sunnati falaysa minni. Jadi suatu ketika itu diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ada segolongan sahabatnya Nabi itu kemudian berkata, aku gak rabi. Wa qala ba'dhum usolli wala aku sembahyang tok gak turu blas. Saya akan selalu ibadah, tidak akan tidur sama sekali. Wa qala ba'dhum asumu wala uftir. Saya akan puasa terus dan saya tidak akan berbuka. Fabalau dzalik an-nabi. Kemudian tingkah pola sahabat ini sampai terdengar ke Rasulullah. Kemudian beliau bertanya, bagaimana kemudian sahabat-sahabat yang kemudian memiliki perilaku seperti ini. Kemudian beliau berkata, ya orang-orang yang seperti ini katanya. Mabalu aku amin qalu kadza wa kadza lakinni asumu. Oke, sahabat-sahabat itu ono sing koyo ngene, koyo ini. Walakinni asumu, tetapi aku itu berpuasa, kemudian aku juga berbuka, saya juga sholat, saya juga tidur, saya juga menikah. Kemudian beliau memungkasi dengan fama roiba an sunnati falaysa minni. Orang-orang yang kemudian tidak suka dengan sunnahku, maka dia tidak tergolong golonganku. Jadi agama ini itu didesain sedemikian rupa untuk kemudian masih mengekspresikan katakanlah gitu ya kemanusiaan kita gitu loh. Jadi urusan syahwat itu kemudian bukan menjadi sesuatu yang harus dihilangkan karena sekali lagi kita menjadi manusia ya karena salah satunya karena syahwat itu. Kalau kemudian kita tidak punya syahwat yo gak pati menungso kira-kira. Karena itu Nabi menjelaskan loh, aku iki lho poso, aku iki yo poso, yo gak poso, yo sholat, yo turu, yo nikah, katakanlah gitu.
saya itu apa ya, menjadi makhluk katakanlah gitu, manusia yang paling bisa menjadi tauladan kita semua itu dengan tetap menjadi manusia, gitu ya. Jadi Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul itu ya tetap dalam koridor kemanusiaan, tidak kemudian beliau itu macak gak rabi koyo pendeta atau macak topo gumbul gunung gumbul macak topo dan seterusnya itu enggak. Jadi beliau tetap menjadi Nabi dan Rasul dalam koridor kemanusiaan sehingga kemudian beliau itu bisa kita tiru, kata kuncinya itu. Beliau itu adalah prototipe manusia yang kemudian kita masih memiliki jalan untuk meniru beliau. Nah, orang yang kemudian tidak macak meniru beliau, di garis bawah di sini faman rohiba as-sunnati, jadi orang-orang yang kemudian tidak suka dengan apa yang aku lakukan, maka ya bukan golonganku. Maka hadis ini paling tidak kita bisa memahami bahwa Nabi itu menjadi Nabi dan Rasul dengan tetap menjadi manusia. Tidak kemudian macam malaikat sing kemudian gak sahwat blas, gak turu blas, atau macam setan mesisan bejat. Tidak seperti itu. Jadi manusia itu punya kontrol gitu ya. Kalau materi yang dibelikan oleh Yai Wafi Dun Sakam ketika di TUT itu, saya ulangi lagi, kemarin sudah saya sampaikan sebenarnya. Jadi manusia itu ada dua entitas, satu basariyah, tubuh itu, yang kedua adalah ruh. Ruh itu punya aplikasi kata lagi, itu namanya kolab. Kalau tubuh kita itu punya apa ya? Punya aplikasi katakanlah ngono ya. Iku jenenge hawa. Dari hawa itulah kemudian yang mengeluarkan syahwat-syahwat itu. Ono syahwat perut, ono syahwat Lah, di satu sisi hawa, jadi tubuh kita itu dengan hawa itu akan selalu mengajak kita pada sesuatu yang rendah gitu. Kalau ruh dengan kolabnya itu kemudian akan selalu mengajak kita untuk mendekat kepada Allah. Seperti dalil di Al-Qur'an itu bahwa kita itu bisa berkomunikasi dengan Allah melalui kolab itu. Jadi ya manusia dua ini gitu loh. Manusia dua ini. Tidak kemudian kita memangkas dakar kita, katakanlah gitu, macak kadui syahwat, katakanlah gitu. Enggak seperti itu. Jadi bagaimana kemudian dengan dua entitas dalam satu wadah ini kemudian kita bisa tetap menjadi manusia. Karena ada contohnya, sinten Nabi yo mangan turu, yo rabi yo tapi dari Nabi gitu. Apa sih yang kemudian menjadi tidak mungkin untuk kemudian kita meniru Nabi? Jadi hebatnya Nabi itu seperti itu. Jadi kalau kita melihat hadis-hadis itu, ya kita memang bisa meniru Nabi mestinya. Bagaimana kemudian kita bisa meniru Nabi? Kata kuncinya adalah bukan hanya sesuatu yang dohir, bukan hanya ekspresi-ekspresi dohir, tapi juga sampai pada cara berpikir. Jadi bagaimana sih kemudian cara berpikir Nabi itu? Karena kita tidak pernah tahu Nabi ya, bagaimana sih cara berpikir sahabat itu? Karena kita nggak pernah sahabat, yang paling dekat dengan kita ya guru-guru kita itu. Jadi penting bagi kita untuk memahami bagaimana cara berpikir guru-guru kita, ulama-ulama kita, terutama salah satunya dibantu dengan kitab-kitab seperti ini. Karena itulah kemudian Syekh Zarnuji itu dalam membukanya taklim itu kan mengatakan bahwa saya mengarang kitab ini itu tujuannya adalah agar orang-orang itu tahu bagaimana cara belajar, cara mencari ilmu, syarat-syaratnya mencari ilmu itu bagaimana. Sesuai dengan apa yang saya baca di kitab-kitab dan apa yang saya dengar dari guru-guru saya. Gitu. Jadi agama ini bersanad gitu ya. Bagaimana guru-guru kita bagaimana guru-gurunya guru kita itu berpikir.
Enggak, pertanyaan yang kemarin itu masalah niat. Oke, Waang lah ono wong rabi, pertanyaane wes ngomong ya. Ono wong rabi, tapi kok sik jelalatan. Jadi apa yang kemudian dia tiru itu hanya bentuk apa ya, dohirnya saja nikah, bukan cara berpikirnya. Ono jal. Ya. Jadi oke, konsep fikih oleh yaitu nikah yang itu di dalam bab muamalah, yang alhamdulillah bab muamalah itu pondasinya adalah bab be itu jual beli, walhasil pada satu titik nikah itu adalah karena itu muamalah adalah akad membeli harim dengan iwat yaitu mahar itu gitu. Kalau kita mengikuti logika fikih ya. Lah, yang ditiru hanya itu saja gitu, bukan bagaimana cara berpikir. Karena itu penting ngaji kok ini ngoten niku. Di awal-awal kitab Daul Misbah itu Mbak Hasim jelasno mengutip dari Imam Haromen Al-Juwaini itu bahwa an-nikah itu minasyahawat la minal kurubat. Tawajakno takbir. Al-awal nasol imam an-nikah minasyahawat la minal kurubat. Jadi nikah itu urusannya itu syahwat, bukan urusan ibadah. Ini sindawuh Imam Haromen. Wa ila asyara Syafi'i fil tak wajakno sing ngarep itu. Faqala qala wa ta'ala zuyina linnas kubusyawat minan nisa. Jadi ini juga yang kemudian dikuatkan oleh pendapatnya Imam Syafi'i bahwa dengan mengutip Al-Qur'an bahwa manusia itu ya memang dilengkapi dengan syahwat kepada perempuan. Dan hadis hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa wat-tib. Saya itu disukakan, diciptakan oleh Allah untuk menyukai bagian-bagian dari dunia yang kemudian berupa wanita dan tip dan wewangian gitu. Jadi ya secara aslul khilqah, secara penciptaan kita itu memang ya seneng wedok seneng lanang, katakanlah gitu. Nanti ono yang seneng lanang padha lanang itu sih. Itu beda bahasan. Lah, karena itulah kemudian Mbah Hasyim Asy'ari itu melengkapinya dengan dawuhnya Imam Nawawi itu. Kata kuncinya adalah di niat. Gitu ya. Jadi kata kuncinya bukan di bentuk nikahnya itu, tapi bagaimana kemudian kita punya niat, kita punya visi dalam hal mengarungi pernikahan. Visi itu kalau kuliah di manajemen, saya tidak tahu apakah di meskipun sama-sama manajemennya ya, di Unisma itu yang IPK-nya 3,25 tadi itu, entah berapa semester itu, juga dijelaskan bahwa visi itu gini, bahwa visi itu gambaran apa ya, gambaran komprehensif katakanlah gitu ya, gambaran menyeluruh kira-kira apa yang akan terjadi di depan. Jadi ketika kita berbicara tentang nikah itu ya, oh aku nikah aku ini loh, aku nikah kok ini, aku pengen nikah kok ini. Itu visi seperti itu. Jadi visi itu bagaimana kemudian kita memandang ke depan kita itu jadi apa. Real sosoknya itu seperti apa, katakanlah gitu. Dan sekali lagi visi itu kalau dalam perspektif manajemen, visi itu dibatasi maksimal 20 tahun. Nanti kalau di atas 20 tahun itu bukan visi, itu impian. Itu kadang yang kemudian tidak dipahami oleh beberapa organisasi bahwa visi itu maksimal 20 tahun. Kalau lebih dari itu bukan visi. Karena apa ya? Itu tadi. Visi itu nanti diterjemahkan dalam misi. Yang misi itu menjadi apa? Kerja harian itu. Jadi apa yang dilakukan harian kita yaitu misi itu. Kalau pendidikan kan apa ya? Memberikan pengajaran yang sesuai dengan paikem bla bla itu dan seterusnya itu misi. Jadi terkadang banyak sekali organisasi yang kemudian tidak memiliki visi tapi hanya memiliki misi. Jadi dia tetap ada berjalan harian gitu. Tapi ada sampean takoni, sampean bendino ngelakoni gini iki karepe kate nang ndi? Tujuane kate nang ndi? Kalau sekolah-sekolah itu biasanya kalau ditanyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu jawabannya ya pokok nuruti Diknas. Pokok nuruti tepak.
pokok nuruti apa institusi yang ada di atasnya tanpa memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh apa struktur yang ada di atasnya. Jadi sekali lagi nikah itu dari awal-awal Mbak Hasyim menjelaskan itu kalau urusan dohirnya, bentuk dohirnya pernikahan itu hanya urusan syahwat. Ya. Karena itulah kemudian menjadi menarik pernyataannya Kang Uwes tadi bahwa ada orang yang menikah ternyata tidak audul basor, tidak mampu menahan pandangannya. Karena yaitu tadi yang ia tiru hanya nikahnya saja. Karena itulah kemudian Imam Nawawi Mbah Hasyim dengan mengutip Imam Nawawi, maka penting bagi kita untuk kemudian melengkapinya dengan niat. Lah, ketika niat kita itu baik, pada titik inilah kita mendapatkan pahala. Salah satu contoh niatnya adalah mengikuti sunnah, gawe anak sing akeh. Itu termasuk sunnah itu, karena Nabi itu di hari akhir itu akan apa ya? Balapan agak-agak anak-anak itu. Agak-agak umat kok agak-agak. Ngoten. Jadi itu untuk jawabannya Mas Uwais ya. Kata kuncinya itu kita tidak hanya berbicara tentang bentuk dohir, tapi kita juga berbicara tentang bagaimana kita mempersepsikan sesuatu yang dohir. Kata kuncinya di situ. Mempersepsikan sesuatu yang dohir ini harus sesuai dengan syariat ya. Ya apa carane cara berpikir syariat. Pun sementara itu dulu ya. Tak terus sih wes, mau kejar mana. Wa ang Qatadah Anil Hasan an Sumroh Ibni Jundab radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anitabatul. Dari Qatadah, dari Hasan, dari Sumroh, bahwa sebenarnya Rasulullah itu mencegah kita dari tabatul, jadi apa, semacam ibadah. Wa qara Qatadah walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Jadi kita itu dilarang untuk kemudian ibadah. Karena apa ya? Karena Allah itu katakanlah gitu mengutus Rasul, baik itu Nabi dan Nabi-Nabi sebelumnya itu ya beliau-beliau itu juga menikah dan punya anak gitu ya. Jadi agama ini tidak kemudian apa ya? Konstitusinya katakanlah gitu tidak ada yang sama sekali melanggar tanda kutip hak asasi manusia kalau kita memakai perspektif barat itu. Jadi tidak ada kemanusiaan yang kemudian dilanggar oleh agama ini. Jadi agama ini itu ya itu tadi memfasilitasi kemanusiaan kita. Bagaimana kemudian kita tetap menjadi manusia, tetap bermuamalah, tetap berinteraksi sosial, tapi tetap mampu apa ya? Bertauhid, tetap elingan pangeran. Agama ini seperti itu gitu. Seserius itu adalah gitu. Jadi aspek dohir ditata, aspek batiniah juga ditata. Ya terlepas banyak sekali orang yang tidak serius juga ya. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujju tastah. Hajilah maka kalian akan kaya. Wasafaru tasihu. Lungo re ojo nang omah ya. Kecuali urusan corona ini ojo lungo ya. Lungo engko awakmu sehat, tanakahu taksuru. Rabio. Awakmu dadi akeh. Bukan maca kakek pun sino jutsu ya. Jadi anaknya akeh maksudnya. Fa ini mubahun bikumul umam. Karena saya itu niscaya orang yang apa ya, akeh-akehan, apa ya? Ya akeh-akehan umat. Jadi nopo? Yo haji yo. Ati kepingin awakmu sugih yo haji yo. Dalam beberapa hadis yang lain ngeramuto anak yatim, tapi ojo mangan duwe anak yatim, Pak. Kemudian yo lungo. Jangan kemudian kita hanya memahami apa satu konteks saja, kita harus memahami seberapa luas dunia kita gitu. Ini kan banyak apa
traveler itu ya. Kemudian nikahlah. Jadi ini sesuatu yang apa ya sangat manusiawi gitu loh. Yes. Sesuai dengan fitrah kita itu. Kita itu kan makhluk paradoks kan. Di satu sisi kita itu tidak kuat untuk kemudian terus-menerus berinteraksi dengan orang lain, terutama yang kalau perspektifnya Howard Gardner itu orang-orang yang intrapersonal. Tapi di sisi lain kita juga tanpa orang lain kita tidak bisa gitu. Jadi ijen terus gak iso, apa? Gumbul terus sampai wong ya gak iso. Saya ingat nopo? Dalam bukunya Quraisy Shihab itu, bukunya Quraisy Shihab judulnya Perempuan, Jal. Itu menarik itu. Di situ Habib Quraisy Shihab itu mengatakan seperti ini. Apa ya? Seruwet-ruwetnya, serepot-repotnya kita kemudian hidup bersama wanita. Itu masih lebih berat ketika kita hidup sendiri tanpa teman. Jadi gitu. Apa ya? Ya memang sendiri itu lebih menyusahkan daripada kemudian kita punya pendamping. Ya meskipun ruwet, kata lagi. Jadi sendiri itu lebih parah, bro. Ya, jomblo-jomblo itu sope uwes, so mana? Waduh, ono Alia, ono Lia barang jo. Waduh, ono ibu barang. Safira, DL. Bro, ingat boleh ya? Jadi sendiri itu lebih menyakitkan daripada kemudian kalian hidup berpasangan. Kata kuncinya itu ya. Jadi ya tadi yang bisa kita pahami dari cerita yang disampaikan oleh Quraisy Shihab itu, bahwa semacam gagah-gagahnya kita kemudian tidak menikah dan lain-lain itu apa ya? Itu berat gitu, lebih berat daripada kemudian kita menikah meskipun dengan segala problematikanya itu. Bun. Di Rabium belum. Wa Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tazawwaju fa inni mukathirum bikumul umam. Rabio. Kanjeng Nabi dawuh Rabio. Karena sesungguhnya saya itu niscaya akan ake-akean umat ngono ya. Wala takunu karohbania. Janganlah kemudian kalian macam rahib, macam pendeta an-nasoro. Pendeta Nasrani yang kemudian mereka tidak menikah, yang kemudian mereka itu memutuskan untuk hidup tanpa wanita, kata lagi. Jadi ya kumang. Jangan kita macak seperti orang-orang itu. Ini sendawan jenazah kawan. An umil mukminin Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala an nikahu min sunnati. Nikah itu merupakan bagian dari sunnahku. Faman lam ya'lam bi sunnati falaysa minni. Maka orang-orang yang tidak beramal, faman lam ya'mal ya, maka siapa-siapa yang kemudian tidak beramal sesuai dengan sunnahku maka bukanlah termasuk golongan. Wa tazawwaju fa inni mukatsirum bikumul umam. Menikahlah karena sesungguhnya aku itu akan berbanyak-banyak umat. Wa man kana dza taulin falyangki. Maka orang-orang yang punya kemampuan menikahlah. Wa man lam yajid fa alaihi bisau. Kalau kalian tidak menemukan kemampuan, maka berpuasalah. Fa inna shauma lahu wijaun. Karena puasa itu bisa menjadi tameng kita. Jadi apa ya? Ya nikah itu anjurannya gak karu-karuan, terutama urusannya dengan anak yang banyak itu. Jadi menikahlah, gawe yo anak sing akeh. Jadi ya kayak gitu. Jadi logika yang kita pakai itu adalah logika syariat yang kemudian menganjurkan bagi kita untuk memiliki anak yang banyak. Tapi mengikuti perspektif modern, bukan mengikuti ya, menyeimbangkan dengan cara berpikir modern. Andai pun kemudian kita punya anak, kita juga harus memiliki pertimbangan bagaimana kemudian kita gedekno iku meneh ya apa. Ngeramute iku meneh ya apa. Loh,
hadisnya anaknya akeh, tapi kok mari ono aturan KB dan lain-lain. Sekali lagi ini, dalam memahami apa hadis-hadis seperti ini atau dalil-dalil seperti ini yang seolah-olah paradoks ya, seolah-olah bertentangan dengan apa yang ada di era sekarang itu. Kata kuncinya adalah ya diri kita itu levelnya apa gitu. Oke, kita mengikuti hadis ini di mana Nabi itu kemudian menganjurkan kita untuk memiliki anak yang banyak. Di sisi lain, katakanlah gitu, Nabi itu levelnya itu katakanlah nangarepe ku pangeran, Pak. Nonton ya, nangarepe ku pangeran. Awak dewe ku nangarepe ku tagihan. Wah, awak dhewe nang ngarepe cara nang corona saiki pikirane, waduh iki tabunganku pirang ndi kira-kira. Katakanlah. Hal-hal seperti itu. Jadi kita itu perspektifnya materialistis. Agama ini cara pandangnya itu cara pandang yaitu tadi transdental. Sesuatu yang sebangsa rohani yang hubungannya ambil Tuhan gitu. Maka hadis seperti ini itu menuntut kita memiliki cara berpikir. Cara bahasa nopo? Kalau kita pakai perspektif barat itu transdental yang hubungannya ambil sesuatu yang sebangsa rohani itu. Lah, aturan-aturan KB dan lain-lain itu cara berpikir materialistis. Awakmu ate duwe anak siji, maka nanggungmu siji. Kalau kamu punya anak dua, maka tanggunganmu dua, gitu loh. Lah tanggungan-tanggungan ini bagaimana kemudian kita menutupinya, gitu. Lah kalau perspektif hadis ini, oke, ono tanggungan, tapi semuanya itu inna wa ala kulli syai'in qadir gitu loh. Jadi semuanya itu dari Allah gitu. Seandainya pun kita bekerja ya bukan masalah hasil, tapi masalah keberkahan gitu. Jadi kata kuncinya adalah cara berpikir kita. Karena itulah pentingnya ngaji kayak gini ini gitu. Bagaimana kemudian kita memiliki cara berpikir syariat. Ketika kita masih punya gap antara cara berpikir kita dengan apa yang harus kita lakukan di agama ini, ya selamanya akan terjadi ketidaksinkronan itu. Ya kumang, wis rabi sik jelalatan, wis sholat sik korupsi. Hal seperti itu. Ya karena itu sekali lagi cara berpikir kita itu tidak cara berpikir syariat. Jadi sekali lagi yang sudah menikah penting untuk kemudian buat anak terus itu ya. Di sopo itu. Sing guru rabi sing akeh ya. Rabi ora. Masya Allah di anak di situ ya. Ura turuan. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu hakun ala Allah i'anatu al mujahid fisabilillah wan nahih yuridu ayyastafif wal mukatab yuridul ada. Ada tiga yang kemudian menjadi haknya Allah untuk menolong. Ada tiga persona yang kemudian menjadi haknya Allah untuk menolong. Yang pertama yaitu al-mujahid fisabilillah, orang-orang yang kemudian berperang di jalan Allah. Agak dipahami ngebom rek, bedo. Wan nakih yuridu ayastafifa, orang-orang yang menikah ya, orang-orang yang menikah yang ingin menjaga dirinya, gitu ya. Menikah, orang-orang yang menikah yang ingin menjaga dirinya. Gitu. Jadi aku tak nikah agar aku itu terjaga. Logika yang dipakai itu. Saya ingin menikah agar aku ini terjaga. Bukan logika yang kita pakai. Aku tak rabi rek timbangane, aku digojlok ambek konco-koncoku dianggap gak payu. Itu kan menyakitkan itu. Daripada kemudian saya dicap sebagai jomblo menaun katakanlah gitu, aku tak menikah lah. Kita kan seperti itu gitu. Jadi apa ya, motivasi kita melakukan sesuatu itu kadang ya itu tadi motifnya motif sosial itu. Sungkan, digojloki terus, sawangane wis umuran, hal seperti itu gitu. Jadi cara berpikir kita untuk apapun itu kadang bukan cara berpikir syariat. Jadi menikah
dengan tujuan agar dia terjaga. Kan keren. Ini sangat ayat-ayat cinta sekali itu. Nonton filmnya. Kayak nanti di TV lah. The question is, tujuanmu nikah apa ya? Ada awalmu ingin nikah. Atau tujuanmu kemudian tidak menikah apa? Gitu. Karena sekali lagi, di awal-awal kitab Daul Misbah itu jelaskan, kalau kemudian kalian mampu nafkah, mampu mahar, tapi kemudian kalian tidak memiliki hasrat untuk menikah, itu lebih baik tidak menikah. Karena itu tadi, ketika kita menikah, kita akan memiliki tanggungan-tanggungan. Gitu loh. Yang tanggungan-tanggungan ini, distraksi-distraksi ini akan memalingkan kita dari Allah. Itu yang levelnya seperti itu. Level kita itu level yang mana? Jadi mendefinisikan diri itu penting. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Wal mukatab yuridul ada, dan budak mukatab yang ingin membayar cicilan, kata-kata itu. Jadi ini bahasan budak ya. Kita sekarang tidak punya budak ini. Beda konteksnya. Wan Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man razaqahu wa imra'atan sholihah faqad a'anahu ala syatri dini. Nah iki. Sekali lagi mohon maaf kitab ini kok mau apa jenenge mau cap masokis, sepertinya sangat maskulin sekali. Ini menarik nih. Seseorang yang diberikan rizki oleh Allah istri yang solihah, maka sesungguhnya Allah telah membantu separuh agamanya. Sekali lagi saya ulangi, karena tidak ada kitabnya itu, sama Gijol tidak disuting kitabnya ya. Seseorang yang kemudian diberikan oleh rizki Allah berbentuk istri yang solehah, maka niscaya Allah telah benar-benar menolongnya dalam separuh agamanya. Gitu. Oke. Bagi yang perempuan menjadi penting bagi kalian untuk kemudian ya apa caranya jadi mar'atun sholihah. Bagi yang laki-laki kemudian menjadi penting bagi kita untuk memiliki kriteria, memiliki cara pandang wanita sholihah itu bagaimana? Di apa? Gini. Kitab Daul Misbah yang dikarang oleh Mbah Hasim itu bagi beberapa teman-teman yang masih maca akademisi itu ya, ada Mbak Safira, ada Mbak Iza ini maca kuliah apa Kak? Mbak Farah aja. Lah, jadi di kitab Daul Misbah ini kalau kita mau buat checklist ya, kalau kita mau buat checklist standar gini, kriteria wanita solihah. Kemarin saya sudah jelaskan ke ada Alwan, ada Gijol itu. Jadi kalau kita mau buat checklist apa ya, kriteria wanita solihah itu kita bisa membaca Daul Misbah, kemudian yaitu kita centangi, ya tidak. Contoh, apakah dia itu sosok wanita yang sukanya dandan, cara berpikirnya, waktunya itu semuanya difokuskan untuk bagaimana dia menampilkan diri. Iya, berarti duduk kiri sing solihah. Hal seperti itu. Jadi kita Daul Misbah ini kalau kalian pengen buat penelitian itu enak dibuat checklist untuk kemudian menjadi apa kriteria kita dalam mengkategorikan seseorang itu termasuk wanita solihah atau tidak. Jadi kitab-kitab seperti ini memang objeknya atau apa pembahasannya seolah-olah memang objek-objeknya itu objek kajiannya itu wanita gitu. Tetapi kemudian di apa ya di luar itu kita perlu memahami bahwa oke, di dalam kitab-kitab itu memang mengkriteriakan, mengkategorikan tipe-tipe wanita solihah. Wanita itu harus seperti ini sehingga kemudian dia memiliki tanda kutip ya stigma solihah kata lagi. Jadi wanita itu menjadi lebih mudah karena dia kemudian banyak sekali dikutip direpresentasikan di kitab-kitab kuning sehingga kemudian kita tahu lah bagaimana sih cara apa cara menjadi sosok wanita solihah itu. Tapi untuk laki-laki itu harus itu tadi dia harus menguasai semuanya itu. Bagaimana kemudian dia menjadi bijak, menjadi kata kuncinya itu memiliki cara berpikir Nabi. Paling tidak cara berpikir guru-guru kita.
Sekali lagi saya ulangi, orang yang kemudian diberikan rezeki oleh Allah, wanita solihah, maka Allah telah menolong separuh agamanya. Saya juga menjelaskan seperti ini. Dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang wanita solihah, kita perlu memahami bahwa wanita solihah itu dibentuk bukan dalam pernikahan. Maksudnya gini, jadi kita ada si A, si B nikah kemudian jadi solihah, solihah, enggak. Kebanyakan, bukan kebanyakan ya, yang paling besar porsinya adalah di dalam keluarga. Maka yang punya anak perempuan, yang punya saudara perempuan, itu sebelum masuk ke jenjang pernikahan, penting bagi kakak-kakaknya, sing adik wedoke wake ya, atau yang punya anak perempuan kang mumu wedoto itu bagaimana kemudian adik-adiknya atau anak-anaknya itu mampu menjadi wanita solihah. Karena apa ya? Keluarga itu menjadi backbone dari perwujudan wanita solihah. Jadi jangan berharap kemudian nikah kemudian jadi solihah atau sing lanang jadi solih. Mboten saged, Pak. Gitu. Nikah itu hanya apa istilahnya ya? Si A sama si B punya modal, kemudian modal ini digabungkan menjadi dua, kita melangkah bareng kayak gitu. Gitu loh. Kalau si A enggak punya modal, si B punya modal, walhasil modalnya B itu narik ke A gitu loh. Walhasil modalnya B yang 100 katakanlah gitu karena dia itu di apa ya, dikurangi A sehingga kemudian asalnya 100 mestinya 100 sama 100 200 enggak. 100 karena dia kosong maka otomatis 50 gitu. Ya kayak gitu itu. Jadi keluarga itu menjadi maka dari itu kalau orang dulu punya anak perempuan itu wis khawatir lah. Ekstra apa ya? Ekstra ngawasi temenan. Ya soalnya itu tadi. Jadi bagaimana kemudian wanita solihah itu bisa membantu laki-laki dalam hal separuh agamanya? Ya ketika kemudian tidak banyak apa ya sesuatu yang basis itu selesai gitu. Contoh kayak gini, urusan head. Saya beberapa kali di pondok itu ngajar Risalatul Mahid gitu ya. Kalau yang head yang harian itu masih mudah, tetapi ketika sudah bahas istihadah dan lain-lain, wah ruwetnya masa Allah itu. Ruwetnya masa Allah. Dan alhamdulillah kemudian ya barokahnya ngaji kemudian mereka agak paham gitu. Contoh gini. Ketika anak saya lahir itu. Jadi kalau di fikih itu kan gini, kalau di fikih itu. Waktu yang kemudian bisa dikategorikan haid, maka itu termasuk waktu haid. Katakanlah gitu. Waktu itu gini, jadi istri saya ketika hamil itu kan haid itu kan berhenti, jadi tidak keluar darah sama sekali. Kemudian ketika mau melahirkan, fase-fase mendekati kelahiran itu kemudian kan ono bukaan nih Pak, ada fase bukaan itu istilahnya. Kemudian itu tadi metu gede. Lah darah di situ itu kalau memakai perspektif Syafi'i, di mana ketika waktu itu memungkinkan haid, maka itu dihukumi haid. Karena ya itu tadi melebihi 15 hari dan akal tuhran dan seterusnya itu. Karena tidak keluar darah tidak haid sama sekali mulai hamil itu sampai mau melahirkan itu, maka otomatis ketika bukaan itu kan itu keluar darah. Itu kalau menurut perspektif fikih itu dikategorikan sebagai haid. Walhasil Pak gak oleh dikumpuli. Gitu ya. Gak oleh dikumpuli. Logika Jawa yang biasanya kita gunakan adalah bahwa biasanya wong tua-tua itu yang saya dengar dari itu logika yang biasanya dipakai oleh orang tua kita itu atik kate ngelahirno garap Pak, kudu digarap, kumpuli terus dianggap buka dalan katalah gitu.
Lah padahal kalau kemudian itu dikategorikan haid, maka itu dia itu tidak boleh dikumpuli. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu seperti ini. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, ndaki katakanlah gitu ya, yang tidak semua orang paham. Tetapi kalau kemudian apa pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti yo pemahamannya kayak gini, ya pokok aku metu getih head gitu. Awak mau head ya apa? Ya pokok aku metu getih head. Wah ruwet ya. Baik itu di bawah 15 hari ataupun di atas 15 hari tanpa ada jeda kalau tuhren itu antara satu head dengan yang head yang lain minimal 15 hari, pokok aku metu getih head. Walhasil tanggal 1 sampai tanggal 3 keluar darah, oke head. Kemudian tanggal 11, 12 saya keluar darah lagi, head. Gak sholat, katakanlah gitu. Kemudian tanggal 17, 18 keluar darah, head. Pokok metu gede dianggap head. Keluar darah sama dengan, ngulanginnya waduh, Pak. Wangel. Karena urusan ibadah. Nah, ini yang mengambil porsi ini siapa? Keluarga. Dengan wanita-wanita solihah yang kemudian memahami hal-hal yang basis seperti ini, maka kemudian suami itu menjadi agak ringan ya, bukan agak ringan ya, menjadi teringankan lah, separuh bebannya itu hilang, karena dia tidak perlu mengajari dia mulai A sampai Z, kan menyakitkan, bukan menyakitkan, yo suwe Pak, durung kena ngeyeli barang, wah, kena ngeyeli. Falyattaqillaha fisyatrisani. Lah, oke, separuh pertama itu ditutupi oleh wanita solihah. Separuh yang lain falyattaqillah. Maka bertakwalah kepada Allah di separuh yang kedua. Baik mana, Pak? Apa istilahnya? Urusan separuh yang kedua ini urusannya bareng-bareng. Karena itu saya kemarin menjelaskan ke teman-teman itu, nikah itu urusannya komunikasi. Bagaimana kemudian kita sebagai laki-laki itu mampu menjadi moderator yang baik katakanlah gitu. Fokus pada permasalahan, ngomong seperlunya. Karena wanita itu kan biasanya lebih senang ngomong daripada kita kan. Ngomong seperlunya, fokus pada tema, fokus pada penyelesaian masalah, hal seperti itu. Hal seperti itu. Kalau pengen basa-basi, macam basa-basi dan seterusnya. Wa Nabi Ayub Al-Ansori, tanten sampai 10 nih. Wa Nabi Ayub Al-Ansori radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arbaun min sunanil mursalin al haya wa ta'atur wan nikah wa siwak. Ada 4 yang menjadi sunnahnya para rasul, yaitu 1 malu, haya, ta'atur, memakai wewangian, kemudian nikah dan siwak. Jadi semua rasul itu pasti tidak akan meninggalkan culture ini. Malu, ta'atur, memakai wangian, kemudian nikah dan siwak. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun man fa'alahunna thiqatan billah wa ihtisaban kana haqqan 'ala wa ayyuinahu wa ayyubarikalahu. Man sa'a fi fikaki raqabatin thiqatan billah wa ihtisaban kana haqqan 'ala wa ayyuinahu wa ayyubarikalahu. Wa man ahya ardo maitatan thiqatan billah wa ihtisaban kana haqqan 'ala Allah ayyuinahu wa yubarik lahu. Wa man tazawwaj thiqatan billah wa ihtisaban kana haqqan 'ala Allah ayyuinahu wa yubarik lahu. Ada 3 orang yang kemudian salatun man fa'alahunna thiqatan billah wa ihtisaban kana haqqan 'ala. Ada 3 orang yang ketika dia melakukan ini thiqatan billah, dia itu sangat percaya nang pangeran katakanlah gitu, dan mencari pahala dari Allah. Jadi dia melakukan ini karena Allah, paling gampangnya itu. Dia melakukan ini karena Allah. Kan hakon ala wa ayyuinahu, maka akan menjadi haknya Allah untuk menolongnya dan memberikan keberkahan baginya. Gitu ya. Yang pertama yaitu waman sa'afi fikakin rokobatin thiqatan billah wa ihtisaban kan hakon ala wa ayyuinahu. Orang-orang yang kemudian berjalan untuk memerdekakan budak karena Allah.
Maka niscaya orang-orang seperti ini akan menjadi haknya Allah untuk ditolong oleh Allah dan diberikan keberkahan oleh Allah. Yang kedua adalah waman ahya ardo metatan tikotan. Orang-orang yang menghidupkan bumi yang mati karena Allah. Maka niscaya akan menjadi haknya Allah untuk menolong dan memberikan keberkahan. Ini kira-kira yang dipegang oleh kiai-kiai kita ketika kemudian mendirikan pesantren di seluruh pelosok Nusantara itu. Meskipun seolah-olah tidak ada apapun di sana, kata Allah, tapi beliau itu ya tadi sangat percaya nang pangeran, kata Allah, sangat iman kepada Allah, sehingga kemudian menjadi haknya Allah untuk kemudian menolong beliau-beliau dalam perjuangan dakwahnya itu. Wa man tazawwaj thiqatan billah wa ihtisaban kan hakon ala wa ayyinahu wa yubarik lahu. Orang-orang yang menikah, yang pernikahan ini thiqatan billah, jadi yes, oleh apa ya, bergantung dengan Allah itu pol-polan, wahtisaban dan mencari pahala, maka menjadi haknya Allah untuk kemudian menolong orang-orang seperti ini dan memberikan keberkahan. Barokah itu ziyadatul khair ya, memberikan tambahan kebaikan bagi orang-orang seperti ini. Jadi orang-orang yang menikah karena pangeran, jadi oke lah Kak kerja. Maharnya itu mek khotaman, walau khotaman hadidan. Maharnya itu hanya cincin yang terbuat dari besi, kata-kata gitu. Terus gak kerja, duit gak pati jelas, kerjanya serabutan dan lain-lain. Tapi percayai pol-polan nang pangeran, kata-kata gitu. Maka menjadi haknya Allah untuk menolong orang-orang seperti ini dan memberikan keberkahan bagi orang-orang seperti ini. Kata kuncinya itu. Kata kuncinya itu. Sehingga kemudian orang-orang yang seperti ini tidak berlaku lagi hukum, yaitu tadi banyak anak banyak masalah, tidak berlaku lagi hukum duniawi yang urusannya setiap anak itu pasti butuh biaya dan lain-lain. Karena apa? Ya yang berlaku itu hukumnya Allah. Yo pasti ditolongnya pangeran, pasti ditolongnya pangeran. Jadi kita kemudian memahami bahwa apa? Kiai-kiai kita itu punya anak banyak dan kemudian tetap menjadi orang yang baik, orang yang kemudian tidak dicap buruk oleh masyarakat. Itu bukan lagi masalah cara berpikir materialistik, bukan cara lagi berpikir ya orang sekarang lah, tapi memakai cara berpikir ini, gitu loh. Tikotam billah wahtisabang. Karena apa? Orang-orang yang wis takwa level gak karu-karuan ini sudah menjadi haknya Allah untuk menolong beliau-beliau ini, gitu loh. Maka sekali lagi ingin saya sampaikan di sini bahwa kalau kita kemudian mengikuti cara berpikir materialistis bahwa kita harus nikah kalau sudah punya tabungan segini, bla 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 bla, macam Raffi Ahmad sing segini masa Allah, jalan-jalan nang Eropa dan lain-lain. Aduh Pak, aduh. Jangan lagi jalan-jalan, kita menghidupi anak kita, kemudian membesarkan anak kita, memberi pendidikan yang layak bagi anak-anak kita. Itu kalau ukuran duniawi kita gak nutut. Karena itulah penting bagi kita memiliki cara berpikir agama, cara pandang seperti ini. Bahwa Nabi dawuh man tazawwaja thiqatan billah wa ihtisaban kana haqqan 'ala wa ayyinahu wa yubarik lahu. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita pegang. Kalau kita tidak berpegang ini, walhasil kena corona, acara pernikahan yang sudah diatur di demikian rupa mulai tahun kemarin bla bla bla, walhasil gagal total, padahal pikiran kita wis ngandalno balik oleh balen teko amplopan, oleh balen teko anu alamat gak balik kabeh iki anu wis hitungan koyo ngene gak mlaku kabeh kok. Gitu loh. Jadi gara-gara corona koyo ngene iki buyar kabeh. Seolah-olah hidup kita selesai gitu. Hidup kita selesai. Karena apa? Ya karena kita tidak menggantungkan diri. Cara berpikir kita itu tidak bergantung kepada Allah. Kita bergantung pada usaha kita sendiri yang ternyata kebanyakan usaha kita itu menipu kita.
Mungkin sementara itu dulu. Kita tutup saja. Semoga macak sawir kita malam hari ini itu bisa memberikan manfaat bagi kita, bisa menjadikan kita itu memiliki pemahaman sedekat mungkin dengan cara berpikir agama. Ridhoillahi ta'ala bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakat jami'i durusan wa barakat jami'i mu'alifil kutub Rasulillah wa naqus ma'asi masari ya Allah. Barakatihi salimna ya wa salimna ya wa salimna ya wa min afati dunya wa adab ya lillahi lamul fatihah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته كل هول من الاهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.